Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay kids, let's continue our study in science. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran sains. Minggu lalu kita sudah belajar tentang part of flower atau bagian-bagian dari flower. Nah, tugasnya kemarin yang halaman 56 ini ya. Nah, exercise kalian disuruh untuk memberi nama bagian-bagian yang ditunjukkan oleh huruf-huruf. Nah, contohnya ini yang A, ya, ini adalah style ya. Bagian penyangga dari stigma, ini namanya style. Terus ini B, ini adalah petals. Terus ini yang C, bagian atas dari style, ya ini adalah atasnya atau ini dinamakan stigma. Terus ini D itu adalah bagian atas yang ditopang oleh filamen. Ini namanya anther dan bawahnya itu namanya filamen. Nah, kalian bisa cocokkan dengan bagian-bagian flower di halaman sebelumnya. Pasti sama. Walaupun jenis flowernya itu berbeda. Oke, ini nanti berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang what is pollination. Pollination itu apa sih? Pernah dengar atau baru sekarang? Ya, pollination itu bahasa Indonesianya adalah penyerbukan. Nah, mungkin kalian di pembelajaran tematik ya, bagian yang IPA mungkin sudah dipelajari. Nah, kita akan belajar lebih lanjut di sains ini. Nah, for flowering plant to reproduce, pollen grain must be transferred from the anther to the stigma of the same flower or another flower. This process is called pollination. Jadi, pollination itu adalah tertransfernya atau pindahnya pollen grain. Pollen grain itu apa? Nanti kita pelajari selanjutnya. Pollen grain ini pindah dari anther ke stigma, dari bagian, kan anther itu adalah bagian dari jantannya flower ya. Itu ada pollen grainnya. Itu pollen grain harus pindah ke stigma agar terjadi pollination atau penyerbukan. Boleh di flower yang sama ataupun flower yang berbeda. Nah, nih contohnya. What are you doing? Apa yang kamu lakukan, Tom? I'm helping the plant transfer pollen grain. Aku membantu tumbuhan ini untuk memindahkan pollen grain-nya. Nah, terus plants can move from place to place. In what way can pollen grain be transferred? Nah, tumbuhan kan nggak bisa pindah sendiri ya. Nah, maka harus ada yang membantunya. Bagaimana sih pollen grain-nya harus pindah? Pindahnya itu bagaimana caranya? Nah, the plants have friends to help them transfer pollen grain. Jadi, plants itu punya teman untuk mentransfer pollen grain-nya ke flower dia sendiri ataupun flower yang lain. Siapa itu? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Nah, yang tadi bingung apa sih pollen grain? Nah, pollen is a fine powder made up of small pollen grain. Nah, ini pollen itu adalah semacam powder bubuk ya, yang kecil-kecil yang terdiri dari butiran-butiran. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Kalau kalian pernah lihat di tumbuhan seperti ini. Pollen can be carried by wind or animals such as insect, bird, and bat from the anther of a flower to the stigma of the stem of different flower. Jadi, pollen ini harus pindah ke bagian dari stigma yang awalnya ini kan anther ya, bagian jantan, itu harus pindah ke bagian yang betinanya yaitu ke stigma. Nah, agar bisa pindahnya itu harus dibantu karena plant itu tidak bisa gerak sendiri. Nah, yang bantu itu ada wind atau angin dan juga animal seperti insect atau serangga. Nah, terus tumbuhan yang seperti apa yang dibantu sama wind dan tumbuhan yang seperti apa yang dibantu sama insect. Nah, contohnya ini. Yang pertama itu pollination by wind atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Flower pollinated by wind usually has small dual color petal or no petal
and are unscented. Jadi tumbuhan yang dibantu oleh wind untuk penyerbukannya itu yang memiliki flowernya itu kecil, terus warnanya itu kusam, tidak menarik ya, terus tidak berbau wangi. Nah, jadi tumbuhan seperti ini yang akan dibantu oleh wind atau angin. Nah, karena mereka itu tidak perlu ditertariki oleh insek, jadi mereka itu ya bentuknya kayak gini ya, tidak menarik. Nah, makanya dibantu oleh wind, sehingga nanti pollen grainnya itu bisa pindah tertiup angin ke flower yang ini maupun ke flower yang lain, sehingga terjadilah pollination atau penyerbukan. Nah, terus bagaimana tumbuhan yang dipolinasi oleh insek? Itu adalah yang memiliki flower yang menarik biasanya, warnanya bagus, terus ada wanginya, terus ini ada pollen grainnya itu biasanya sticky atau lengket, terus ada sugary liquid, ada cairan-cairannya, biasanya manis. Nah, kenapa seperti ini? Agar pollen grainnya itu bisa menempel di insek. Contohnya ini bee. Nih di sini ada pollen grainnya nempel ya di badannya dia. Terus ada nektarnya yang liquid, berasa manisnya. Ya, dia itu ngambil itu sebenarnya untuk anak-anaknya, mungkin untuk keluarganya, untuk dimakan. Namun ketika dia pindah dari bunga satu ke bunga yang lain, dia itu kan membawa pollen grain. Nah, ini yang membantu tanaman agar bisa penyerbukan, karena dia itu nempel di bunga satu ke bunga yang lain, otomatis nanti pollen grainnya itu akan jatuh ya, bisa jatuh di tumbuhan yang sama ataupun bisa di tumbuhan yang berbeda. Intinya pollen grain ini harus pindah dari bagian jantannya flower ke bagian betinanya yang flower, sehingga terjadi penyerbukan. Oke. Nah, not all insect pollinated flower have nice skin. Jadi serangga itu tidak hanya menempel ke flower yang memiliki bau yang wangi. Nah, this picture show flower that smell like rotting flesh. Nah, ini adalah flower yang baunya itu nggak enak, malah baunya kayak bangkai ya. Ada juga insek yang suka ke flower ini ya. Biasanya itu serangga-serangga yang sukanya itu hidup di bangkai, terus juga hidup di kotoran dari animal yang lain ya. Biasanya dia itu suka menempel juga di flower yang seperti ini. Nah, makanya insek itu akan membantu, contohnya ini Titan arum plant sama Rafflesia plant, agar mereka itu bisa pollination atau bisa penyerbukan. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini going further, informasi tambahan, some plant produce a lot of pollen during certain season. Nah, jadi beberapa tumbuhan itu memproduksi pollen untuk beberapa waktu ya. Contohnya ini, dia itu nanya, what happened to you? I'm sensitive to pollen. Aku sensitif sama pollen. Dia ngucek-ngucek matanya. Some people are sensitive to the pollen. Jadi ada beberapa orang itu yang sensitif sama serbuk ya, pollen yang dimiliki oleh tumbuhan atau flower. The large amount of pollen released into the air can cause them to sneeze. Kalau misalkan pollennya itu banyak, terus nyebar di udara, itu biasanya bisa membuat orang tersebut bersin-bersin, terus hidungnya itu merah-merah dan matanya itu mungkin bisa jadi gatel karena terkena serbuk dari flower ini. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini itu tentang pollination atau penyerbukan. Ada dua yang bisa membantu penyerbukan dari flower. Yang pertama itu dibantu oleh wind atau angin. Itu biasanya tanaman-tanaman atau flower-flower yang tidak menarik bentuknya. Terus ini butiran-butiran pollennya itu biasanya
ringan ya, mudah dibawa oleh angin.